Selamat pagi, senang sekali kita memasuki minggu kedua hari sekolah secara online. Anak-anak pasti tetap semangat. Minggu ini, hari Senin, pagi ini kalian sudah mulai belajar. Kalau seminggu kemarin, kalian masih perkenalan gitu ya. Jadi, ayo benar-benar siap, HP-nya jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna, karena sekarang itu menjadi kelasnya kalian. Mari kita naikkan dulu pujian, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Kasih-Mu tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kami. Sudah 1 minggu kami belajar secara online, dan hari ini kami memasuki minggu yang kedua. Kami tetap mengucap syukur karena Tuhan yang boleh menyediakan, menolong segala-galanya. Sehingga kami bisa mengikuti kelas meskipun masih sangat terbatas. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami mau siapkan piring hati kami untuk menikmati sarapan yang daripada-Mu, sarapan sorgawi. Mari Bapa kenyangkan kami. Setelah itu kami baru mau belajar dan kami percaya ada berkat-Mu menanti untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Di dalam segala keterbatasan peralatan sarana yang kalian punya untuk belajar secara online, saya terlalu percaya Tuhan pasti membuatnya menjadi maksimal. Tuhan pasti memberkati. HP, laptop yang secara sederhana, mungkin orang tua yang masih nggak ngerti, masih kurang-kurang ngerti, tetap sabar, Tuhan pasti menolong. Yuk, kita mau naikkan dulu satu pujian, kasih Yesus, sedalam-dalamnya kasih Yesus. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Pujian ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kesulitan boleh ada, tetapi kasih Yesus seperti sungai yang tidak pernah kering. Waktu lagi sulit, Dia tetap mengalir, menolong, memberikan kelegaan. Di waktu kita senang, Dia juga tetap mengalir, memberikan kita sukacita yang baru. Anak-anak yang Tuhan sayang, terima kasih. Buat kebaikan Tuhan itu penting dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak selalu mengingat Tuhan Yesus baik kepada kita, kita akan menjadi hidup penuh dengan duka cita. Kita mau baca yuk satu firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang pertama. Minggu ini Tuhan berbicara tentang kesungguhan. Segala sesuatu harus lebih sungguh-sungguh. Lakukan segala sesuatu lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, sekarang kita mau lihat 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Sudah siap dengan Alkitabnya? 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Nasihat supaya hidup kudus. Ya, kenapa sih kita harus hidup kudus? Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus, yang tidak mau dengan perkara-perkara yang kotor dan najis. Ya, oleh sebab itu dia selalu bicara tentang kekudusan.
Dan dia kasih kita apa? Roh Kudus untuk menolong kita melakukan hal-hal yang kudus. Kita baca ya. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Dia katakan, akhirnya saudara-saudara, anak-anak SKBB, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Ya, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Bagaimana kita harus hidup supaya kita berkenan kepada Tuhan. Banyak orang hidup asal-asalan. Mereka pikir cukup ke gereja, cukup berdoa, cukup memuji Tuhan, melayani ya di gereja. Tetapi hidupnya sembarangan. Tuhan bilang nggak bisa begitu. Ya, ada cara hidup yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Berapapun usiamu, supaya kita tetap menjadi warga negara sorga yang tidak dicoret namanya. Oke, ya. Kita lanjut, ya. Kepada Allah, hal itu memang telah kamu turuti. Tuhan bilang memang kamu sudah lakukan. Memang kita sudah lakukan. Kita tidak berbohong lagi, kita tidak mencuri lagi. Kita lebih sungguh-sungguh berdoa, kita lebih sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kalau selama libur saya lihat sarapan sorgawi hampir tidak pernah dilihat oleh siswa-siswi SKBB. Wah, sekarang mau nggak mau harus ikut karena itu merupakan absen kamu, gitu ya. Tapi saya berharap dan saya percaya tidak menjadi satu terpaksa, tapi benar-benar menjadi sarapan bagi rohani kamu. Sebelum kita akan belajar apa yang dunia ajarkan, oke? Kita lanjut ya. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Tuh ya. Jadi bukan hanya sekedar melakukan, harus lebih sungguh-sungguh lagi. Mengapa? Kan saya udah lakukan dengan sungguh-sungguh. Kata Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi. Udah, lebih sungguh-sungguh lagi. Udah, saya lebih sungguh-sungguh. Sekarang harus lebih sungguh-sungguh lagi. Mengapa bisa seperti itu? Karena Tuhan katakan demikian. Kita baca ya, Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Ya, buka ayatnya, buka di Alkitab. Matius pasal 24 ayat ke-12. Matius setelah kejadian. Bener kan? Setelah kejadian ya, sebelum wahyu. Oke. Matius pasal 24 ayat 12. Saya akan bacakan lagi. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Oh, ternyata Tuhan katakan kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena akhir zaman yang namanya durhaka itu makin banyak. Anak durhaka kepada orang tuanya, ya, rakyat durhaka kepada pemerintah, demo melulu, protes melulu, ya. Bukan melakukan hal yang baik tapi protes melulu. Disuruh jangan keluar rumah, supaya tidak penting-penting jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Wah, masa bodoh. Malah ketika ditegur oleh, mungkin ketemu di jalan oleh polisi, oleh aparat, ditegur, "Pak, pakai masker, Ibu pakai masker, anak-anak pakai masker." Wah, nggak perlu, saya sehat. Ya, saya sering kali lihat banyak berita-berita seperti itu. Itu sama dengan pendurhakaan. Tuhan bilang akhir zaman orang makin banyak yang menjadi durhaka. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan katakan kamu harus lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi. Kenapa? Karena kasih kepada banyak orang makin tawar, makin berkurang. Kalau orang dulu mengasihi dengan sungguh-sungguh, sekarang ya asal aja. Kalau dulu misalnya saya suka memberi, saya selalu ingat untuk memberi kepada orang lain. Sekarang ya udah deh, udah kasih aja tuh, ada yang nggak kepake kasih aja. Kalau dulu kalau memberi, ayo cari yang terbaik, cari yang bagus untuk diberikan. Kasihan anak itu, kasih dia baju yang terbaik. Kalau sekarang ya cari aja yang udah bekas-bekas, udah nggak kepake. Ya, bukan karena kasih lagi yang sungguh-sungguh, sekedar melakukannya.
Tuhan tidak mau kita lakukan seperti itu. Kenapa? Karena kasih Kristus kepada kita tidak pernah berluntur, tidak pernah berkurang kadarnya, murni selalu. Tuhan mau kita lebih sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Pertama hari ini, jangan sampai kasihmu tawar kepada orang lain, kepada siapapun. Jangan menjadi rutinitas, tapi harus lebih sungguh-sungguh lagi. Anak-anak yang Tuhan sayang, mari katakan, Tuhan, saya mau lebih sungguh-sungguh mengasihi. Saya tidak mau kasih saya menjadi tawar. Saya lebih mengasihi apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, orang tua saya, keluarga saya, kesempatan saya untuk bersekolah. Saya mau lebih sungguh-sungguh lagi menghargai semua itu. Mari kita mau naikkan satu pujian, mengasihi lebih sungguh. Jangan buat hatimu menjadi tawar. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Kalau hari ini engkau bangun tidur dengan hati yang jengkel, engkau lihat mungkin seseorang dalam rumahmu yang membuat hatimu menjadi jengkel, mari, engkau sulit untuk bisa mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Hari ini naikkan pujian, Tuhan, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi. Aku tidak mau menjadi durhaka. Aku mau sungguh-sungguh mengasihi lebih sungguh. Satu kali lagi. Semua anak-anak kita akan tundukkan kepala, tutup mata kita berdoa, ikut naikkan pujian ini. Mengasihi lebih sungguh, amin. Mengasihi lebih sungguh, amin, amin. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Inilah hati kami ya Tuhan. Piring yang Tuhan sudah isi dengan sarapan sorgawi-Mu. Menu hari ini bahwa kami harus lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi. Supaya kami tidak menjadi anak-anak yang durhaka. Ketika dunia makin banyak orang yang menjadi durhaka, kami tidak mau masuk ke dalam bagian seperti itu. Sebab itu Tuhan, isi penuh selalu piring hati kami. Perbaharui kasih di dalam diri kami. Kalau kasih di dalam diri kami telah luntur, telah berkurang kemurniannya, Tuhan Yesus, jangan biarkan kasih kami menjadi tawar. Kami mau mengasihi ibu kami lebih sungguh-sungguh lagi. Kami mau mengasihi ayah kami lebih sungguh-sungguh lagi. Apapun keadaannya. Mungkin bagi kami orang tua kami kurang menyenangkan. Tetapi kami tahu mereka adalah ayah ibu kami yang Tuhan beri. Dan kami harus lebih mengasihi mereka. Kami mengasihi mereka Tuhan, kami memberkati mereka. Bahkan kami juga memberkati kakak adik kami, orang-orang dalam rumah kami. Kami mau mengasihi mereka lebih sungguh-sungguh lagi. Atau mungkin ada tetangga kami, teman-teman kami yang membuat hati kami kecewa. Dan kami rasanya tidak mau lagi berbaik hati kepada mereka. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk dapat mengasihi mereka. Tolong kami, hangatkan kembali hati kami yang sudah dingin. Kasih kami di dalam diri kami perbaharui, isi penuh dengan kasih daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Berkati sepanjang hari ini, pimpin kami. Pimpin para guru-guru kami, berkati mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus luar biasa. Ingat baik-baik. Lakukan segala sesuatu lebih sungguh-sungguh lagi. Mengasihi lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi.